Kembali lagi di program Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Diswe Kaltim. Nah, bagi Sobat Kom yang bergabung bisa menyaksikan secara langsung acara ini di live streaming Instagram Diskominfo Kaltim dan di Facebook nomor 1 Kaltim milik Diswe. Dan saya ingatkan juga hari ini pada tanggal 11 merupakan hari ginjal, yang merupakan kita perlu menjaga kesehatan kita agar ginjal kita tetap baik dan sehat, apalagi di masa pandemi ini. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, di segmen kedua ini kita akan mengobrol lebih asik lagi dengan dua narasumber pada Ngopi Sore kali ini. Tadi kita udah bertanya kepada narasumber kita mengenai kolaborasi yang pernah dilaksanakan dari Mbak Fanti dengan Angker Rizal. Boleh cerita, Mbak Fanti? Waktu itu kalau nggak salah Hari Batik Nasional, Hari Batik Nasional 2 Oktober ya? Iya. Acaranya Dinas Pariwisata apa? Lupa. Dekranas, sorry, Yeah. maaf. Dekranas, jadi fashion show, desain OOTD, bajunya, kostumnya dari Hesandra Indonesia. Uncle Rizal ini adalah MUA gitu. Support modelnya, iya sorry, model dan makeup artisnya ya. Jadi waktu Gitu. itu juga ngangkat tren juga ya, Mbak? Batiknya. Ya, batik. Karena pas hari batik jadi kita angkat baju-baju batik dan ternyata match banget ya. Jadi Uncle Rizal ini pas banget gitu loh. Bajunya apa, dia warnanya apa. Jadi pada saat jalan di catwalk itu jadinya ngeblend, keren gitu. Keren banget. Tetap menggunakan Kapan masker kita ya? kolaborasi lagi? Siap ditunggu. Clothingannya ya. Rizal juga siap ditunggu kan? Siap. Jadi apa ini saya nih? Ya, modelnya pasti. Jadi model. Jadi gini, mungkin kita sambil ngopi dulu, boleh diminum. Kalau yang lagi haus silahkan diminum, Ya. nggak apa-apa. Jadi santai kita ngobrolnya. Di segmen kedua ini kita kan lebih asik ngobrolnya. Kemudian mungkin dari Mbak Fanti mungkin pernah fashion show ke luar negeri, seperti apa pengalamannya, bisa sharing dengan Sobat Kom yang ada di rumah. Pertama kali fashion show ke luar negeri itu tahun 2012 di Thailand kalau nggak salah, bersama Mas Rizal juga. Iya, waktu sama itu. saya jadi model. Iya kan? Waktu itu kita bawa batik juga, baju buat men ya, menswear Men, gitu, dan alhamdulillah tanggapannya luar biasa. Kita bawa produk sold out ya, itu luar biasa sih pengalaman fashion show pertama, dan benar-benar antusiasme masyarakatnya luar biasa. Nah, mau cerita sedikit, waktu itu namanya baru Hesandra saja. Pada saat di Thailand itu kita jadi kayak semut yang digulain, salah ya? Gula disemutin. Apalagi ada saya waktu itu ya. Iyain aja ya kan. Nah, di situ kita di mall kalau nggak salah ya waktu itu, orang selalu ngelihat itu apa dan dikira adalah produk dari Thailand, kalau nggak dari Malaysia gitu. Nah, sejak saat itu kita Hesandra merubah namanya jadi Hesandra Indonesia, biar orang nggak bertanya-tanya lagi ini dari mana gitu kan. Karena mau nggak mau Melayu itu mirip ya, mungkin dari warnanya, mungkin dari motifnya ada kemiripan, sehingga orang pasti akan bertanya dulu ini dari mana gitu. Setelah tahu Indonesia, mereka pasti wow, hebat Indonesia, karena ya alhamdulillah dengan kita keluar itu bisa menceritakan keindahan dan kekayaan serta keragaman budaya Kalimantan Timur terutama ya. Karena orang luar kadang taunya cuma batik dari Jawa, objek wisata Bali, Kalimantan nggak ngerti. Ngertinya cuma hutan, pembalakan liar, asap, yang kayak gitu. Iya. Nggak ngerti sama sekali kalau di sini ada sesuatu yang indah yang bisa diangkat ke dunia. Nah, dengan itu mereka tahu, oh luar biasa Indonesia. Ternyata ada Kalimantan Timur, dan itu adalah salah satu misinya Hesandra, mengangkat Kaltim ke dunia dengan karya. Jadi nggak dengan caci maki, nggak dengan nyinyiran, nggak berita jelek, tapi dengan karya yang orang akan mengapresiasi, yang tujuannya biar Kaltimnya juga bisa keangkat. Indonesia ada Kalimantan Timur loh, itu. Gitu. Betul sekali. Nah, itu untuk di Asia, untuk di Eropa pernah kemana Mbak Fanti ya? Aku lupa ya Mas, tapi sudah pernah ke Rusia. Terakhir aku dari New York, kemudian Kazakhstan udah juga. Tetap mengangkat Kaltim. Kaltim semuanya. Kaltim. Jadi sebagai desainer kadang dibayar ya, kita orang bayaran ya. Siapa mau, monggo silakan gitu.
tolong desainin dong, itu daerah-daerah lain ada dan aku nggak perlu sebutin di sini. Mereka minta desainkan dari provinsi lain atau kabupaten lain, dan itu tidak dijual di Hesandra gitu. Sebagai desainer profesional, aku melakukan itu juga. Gitu. Itu kalau misalnya mereka minta desainnya itu dari mereka atau memang dari Mbak Fanti langsung, atau ada memang ide-ide mereka kemudian dikombin dengan idenya Mbak Fanti? Ya, jadi gini, biasanya mereka minta kita tuh, mereka udah ngeliat dulu garis desain kita tuh apa, karakteristiknya apa, keunikannya apa, mereka tertarik, kemudian dia minta, bisa nggak bikinin provinsi kita diangkat, tapi dengan gayamu, tapi berbeda dengan yang sudah pernah kamu buat. Permintaannya seperti itu biasanya. Nah, kita sebagai desainer, seniman dalam tanda kutip itu memang lebih seneng kalau dibebasin gitu. Jadi maunya gimana, ada rulesnya nggak, itu yang kita pegang kan. Terus kita akan menggambar, mendesain sebebas-bebasnya, asistensi ke mereka oke, udah kita langsung buat. Kalau enggak ya udah asistensi aja. Begitu juga masker gitu. Nah, kalau masker ini banyak juga kita ngerjain untuk perusahaan-perusahaan, orang kawinan, terus apalagi ya, pokoknya nerima custom. Saya ada lihat itu yang masker dari Mbak Fanti yang kayak topeng kuduk ya. Itu keren banget. Itu idenya dari mana, Mbak? Itu idenya dari topeng. Karena aku ngeliat topeng di Kalimantan Timur tuh ternyata macam-macam. Kenapa nggak bikin masker ya begitu? Dan ternyata pada saat dinaikin ke Instagram, viewsnya luar biasa, yang itu engagementnya bagus banget. Dan yang suka memang bukan orang-orang dari sini, dari overseas, dari orang luar negeri yang seneng dan belanja gitu. Nah, jadi orang yang berani gitu ya, kayak Mas Rizal, aku lihat tuh dia pakai yang kalau buswana tuh kayak siapa itu nggak pakai kayak gituan. Jadi apa aja berani gitu ya. Berani gila. Aku seneng makanya gitu kan. Sekarang kalau dari Angka Rizal, pernah nggak ngikutin anak modelnya? Karena kan kita bicara dengan Angka Rizal masalah sekolah modelnya. Pernah nggak mewakili Kalimantan Timur ya, khususnya itu ke kancah nasional ataupun internasional? Iya, cukup banyak juga ya kerja saya support anak-anak didik saya, termasuk mungkin salah satunya model kembang kita Kak Tasya Yomil yang udah bisa melaju ke nasional untuk mewakili Miss Grand dan Putri. Ya di sini pun saya pastinya support buat mereka dari ya kebutuhan-kebutuhan mereka ya kan, karena siapa lagi kalau bukan kita pelaku-pelakunya di sini yang bisa mensupport untuk membantu mereka di sana nantinya gitu, terutama dari kostumnya kan Kak. Mungkin kebanyakan mereka bingung harus mengangkat apa ini dari tema nasional kostumnya mereka. Kadang gitu. Biasa mengangkat tetap kostum nasional, Borneo-nya tetap diangkat. Nah, di masa pandemi ini pengaruh nggak ada event nasional yang pernah diikutin nggak? Pengaruh banget Kak. Ya sementara ini kan banyak kegiatan-kegiatan seperti audisinya online tuh. Nah, ini aja ada beberapa rekomen ke saya minta bantu untuk support baju-baju buat ke nasional. Tapi tetap mengikuti tren ya, Iya betul. Kita ya. Tetap mengikuti tren. Nah, mungkin dari Mbak Fanti sendiri, dari kita tadi bilang maskernya yang banyak beraneka ragam, kadang kita nggak tahu idenya muncul dari mana. Nah, yang mungkin untuk sementara ini untuk pangsa pasarnya dari masker sendiri itu tetap banyak orderan ya dari luar ya. Pada saat kita menciptakan masker di bulan Maret ya, waktu itu belum banyak orang yang bikin gitu ya. Itu trennya naik, tapi kita sudah memprediksi bahwa di akhir tahun ini akan mulai turun. Dan itu terjadi. Nah, sebagai pengusaha kita harus tetap bikin rencana bisnis yang ada yang rencana pendek, panjang. Boleh dong cerita gitu. Tentang perencanaannya. Nah, jadi pada saat misalnya desain dulu, desain masker ini kita keluarin tiap minggu. Jadi mungkin waktu itu kalau ngikutin tiap minggu tuh selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru, dan itu happening banget sampai kita bentar dulu Mbak, itu kan tiap minggu ada yang baru kan? Ya. Jadi idenya tiap minggu keluar dong? Keluar, dan pada saat itu saya udah bikin rencana desain sampai akhir bulan atau sampai 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kadang kayak gitu, jadi nanti tinggal eksekusi yang mana. Kadang pada saat pertama aku bikin rencana, pada saat perjalanannya kadang ini nggak perlu nih, ini aku coret ganti yang baru gitu-gitu, atau ngeliat nih trennya apa di luar sedang apa nih.
ini nanti dulu deh, ini duluin gitu kayak gitu. Ada juga yang sampai sekarang nggak aku bikin gitu kan, cuman sekedar desain ada. Cuman perencanaan tuh tetap penting, walaupun kita seperti kecelakaan dalam tanda kutip ya ngeluarin masker, tapi tetap setelah itu kita bikin rencananya dengan detail gitu loh, bahwa setiap minggu harus keluar berapa desain, berapa 1000 pieces, dijual kemana aja dengan target omset sekian kan gitu, karena cash flow kan tetap overhead cost tetap. Kayak karena karyawan tetap kan gitu. Nah ini dia anugerah ya, cerita tentang keberkahan dan keikhlasan mungkin. Di titik karyawanku tuh ikhlas untuk menanggung bersama situasi ini bersama dengan aku, tapi gaji ya. Dia hanya seminggu merasakan nggak lembur, mengurangi gajinya segala macam. Selanjutnya udah keteteran sampai akhirnya di masa pandemi kita sempat narik tambahan karyawan dan ya alhamdulillah banget banyak teman-teman mereka yang PHK masuk ke kita, termasuk tukang lontong sayur mas. Itu kita tarik untuk apa? Nyetrikain masker kayak gitu. Yang sampai kayak gitu. Ada yang untuk khusus guntingin benang. Karena setiap minggu itu kita turun berapa ribu pieces ya, 2.500 atau 3.000 pieces yang benar-benar habis rebutan orang. Jadi kadang ditelepon dari galeri, Bu, ini ada ibu-ibu klien nih rebutan masker karena dia sudah bilang ibu nih ini punya dia. Gitu kan. Yaudah lepas aja, nanti dibikinin yang baru, sampai kayak gitu. Kadang ditelepon. Ada juga yang datengin ke rumah mas. Itu marah-marah juga. Mbak Fanti ini gimana? Aku udah pesen kayak gitu. Jadi oh ya alhamdulillah seru ya. Nah dari maskernya tadi kan mungkin pejabat dari Kaltim banyak juga yang pesen nggak Mbak? Alhamdulillah banyak dan sampai ya? Kementerian juga ya. Artinya memang maskernya Mbak Fanti udah termasuk trendy fashion di masa pandemi ya. Ya, kita udah ngirim ke Jepang, ke Jepang tuh ada di 2 kota, di Amerika tuh di Philadelphia sama Atlanta. Itu yang untuk masker. Terus kita ikut lomba juga, lomba masker nasional, alhamdulillah masuk dalam salah satu pemenang. Nah dari Rizal sendiri ada perencanaan nggak buat tahun ini untuk bikin acara yang sifatnya event tapi tetap mengangkat tren fashion di masa pandemi ini? Iya, insya Allah nih kalau nggak ada halangan di Ramadan ini saya ada event kembali Kak. Nah itu bertemakan Rizal Fashion dan Ramadan berbagi. Bulan Ramadan? Iya, insya Allah ini di bulan April ya, di akhir. Ya, tanggalnya? Tanggal 30. Nah sekalian dipromoin di sini dong biar para Sobatkom bisa menyaksikan, bisa mendaftar langsung di acaranya Rizal Fashion Style. Iya, nah di sini saya mengangkat temanya busana muslim, pesta dan busana casual trendy. Tetap trendy ya? Iya betul. Tapi tetap ngangkat tren di masa pandemi ya? Iya benar Kak. Nah di sini juga saya juga buka untuk lomba fashion mamnya. Fashion mama juga? Iya. Seru dong kalau fashion mama ya? Luar biasa. Ya? Boleh banget. Gak ada fashion papa ya? Nanti dipikirkan kalau begitu Kak. Karena saya mau ikut kayak. Boleh kita minum dulu dong kalau itu. Udah duluan. Udah duluan. Sudah duluan. Saya minum dulu. Ical boleh ngomong minumnya? Kita santai sebentar. Karena kita akan break sebentar menuju ke segmen ketiga. Nanti di segmen ketiga kita akan lebih bertanya dari para Sobatkom yang sudah bertanya di segmen kita yang sudah kita sediakan di kolom pertanyaan, dan ini langsung dari Sobatkom bertanya ke kita. Jadi sebelumnya kita akan kembali lagi di segmen ketiga, tetap berada di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Biswe Kaltim.